semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Tamparan keras buat Ducati. Pecco Bagnaia menilai kemenangan Marc Marquez tidak sah dalam tanda kutip. Pecco menyebut Ducati GP25 sebuah langkah mundur. Lagi-lagi rider tim pabrikan Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia gagal menunjukkan performa kuatnya di balapan akhir pekan di MotoGP Prancis. Di kualifikasi, rider asal Italia itu hanya menempati posisi ke-6 di grid. Tren negatif ini berlanjut pada sprint race pada Sabtu sore, di mana Pecco Bagnaia keras di tikungan Dunlop sirkuit Bugatti. Di saat rekan timnya Marc Marquez merayakan kemenangan sprint ke-6-nya berturut-turut, Pecco justru tidak bisa berkutik dengan masalah pada Desmodici GP25 miliknya yang sudah dikeluhkan sejak awal musim. Dalam 11 balapan juara dunia MotoGP 2 kali itu hanya sekali menang. Itu pun karena Marc Marquez keras saat memimpin di GP Amerika. Francesco Bagnaia mengeluh bahwa motornya tidak memberikan feeling dan dia butuhkan untuk tampil maksimal. Davide Tardozzi atau manajer tim Ducati Lenovo juga tidak menutup kemungkinan bahwa situasi sulit saat ini memberikan tekanan besar pada mentalitas Pecco lebih dari yang ia akui secara terbuka. Usai start, Pecco mengawali balapan dengan kuat. Rider 28 tahun itu mampu menyalip beberapa pembalap namun kembali merosot ke posisi keempat. Tak lama kemudian balapannya berakhir setelah crash di tikungan 3. Dengan panjang lebar, Pecco menjelaskan masalah ini terus berulang sejak awal musim. Feeling saya kurang dan keras seperti ini bisa saja terjadi. Saya lebih lambat dan tidak terlalu miring dari biasanya. Tetapi roda depan saya tetap saja selip. Saya tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan. Saya punya feeling yang bagus, saya siap untuk bertarung memperebutkan posisi 2 teratas. Namun kemudian tiba-tiba roda saya selip. Dulu tikungan 3 selalu menjadi kelemahan saya, tahun ini seperti sulap. Karena saya lebih baik saat melibas tikungan kiri. Sekarang saya mengendarai motor dengan sedikit berbeda. Dan itu berhasil dengan baik. Saya berlatih terus-menerus dan sekarang lebih banyak menggunakan rem belakang. Tetapi saya belum bisa selevel dengan Marc Marquez. Selain itu saya tidak bisa merasakan ban depan musim ini. Begitu saya memacu lalu mengerem dengan kecepatan tinggi di tikungan, roda depan saya terasa selip. Itu sangat membatasi saya. Kami akan mencoba mencari solusi untuk race hari Minggu, kata murid legenda MotoGP Valentino Rossi. Di sisi yang lain, Alex Marquez dan rookie Fermin Aldeguer yang menggunakan GP24 tahun lalu tampil kuat di Le Mans. Dua pembalap tim Gresini itu bahkan naik podium bersama untuk pertama kalinya dengan finish di posisi 2 dan 3 pada sprint race. Apakah Pecco merindukan GP24? Masalahnya Marc memiliki feeling yang luar biasa. Sebelumnya dia mengendarai GP23, motor ini cepat tetapi memiliki beberapa kelemahan. Sekarang dia mengendarai motor yang lebih baik dan dia belum pernah mengendarai GP24. Dia tidak tahu rasanya, hanya saja dia mengalami banyak peningkatan. Bagi saya motor ini bukanlah kemajuan karena saya tidak lagi memiliki feeling untuk ban depan, tegas Pecco. Pecco menegaskan selain itu bahkan jika Marc Marquez mengendarai traktor dia akan tetap kompetitif. Bagi saya itu berbeda karena saya membutuhkan feeling tertentu pada motor terutama untuk ban depan. Ketika saya melihat data dari Alex Marquez dan Fermin, mereka melakukan hal yang persis. Hal yang sama yang saya lakukan tahun lalu. Saya mengamati semua data dengan seksama dan mencoba produksi hal-hal yang seimbang dari tahun lalu. Pecco juga mengatakan yang bikin saya frustasi adalah kenyataan tidak bisa mengendarai motor seperti yang dulu saya lakukan. Tahun lalu Pecco Bagnaia menempati posisi 2 dalam latihan hari Jumat di MotoGP Prancis. Tahun ini rider Ducati Lenovo itu lebih cepat 0,5 detik tapi hanya berada di posisi 3. Namun rekan timnya Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya. Dia kembali menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,855 detik.
Peko mengatakan hari Jumat yang baik dan kami mengambil langkah-langkah yang perlu kami ambil dan saya puas. Kemudian Francesco Bagnaia menggambarkan kekecewaannya, namun secara mental bikin saya stres adalah kenyataan bahwa saya tidak bisa lagi mengendari motor seperti saat ini yang dulu saya lakukan. Sejak 2020 saya mengendari Desmodici dengan cara sendiri, dengan keunggulan besar saat memasuki tikungan. Saya butuh 6 seri untuk menerima kenyataan pahit bahwa masa itu telah berakhir, ujar rider asal Italia itu. Peko menekankan bahwa feeling pada motor yang dia inginkan seperti tahun lalu sudah tidak ada lagi. Sekarang dia harus mampu beradaptasi dengan motor yang baru, bukan memaksakan motor untuk berubah ke gaya yang dia sukai. Motor baru memiliki potensi besar, secara teknis sangat cepat, tapi cara mengendari berbeda dari motor sebelumnya. Saya memilih untuk beradaptasi ketimbang terus mencari feeling yang sudah tidak ada pada motor, tegas murid Valentino Rossi itu. Peko menambahkan, saat ini saya benar-benar akan membuat saya lebih bahagia adalah perasaan saya yang saya rasakan saat memenangkan 30 balapan dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari siapapun. Peko mengakui bahwa Marc Marquez menunjukkan arah pengembangan yang lebih menjanjikan. Marc Marquez langsung menggunakan sasis baru di hasil tes Jerez di Le Mans. Peko akan mengikuti langkah Marquez tersebut, yakni menggunakan sasis baru tersebut di Aragon. Ducati dan tim saya melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hal apapun. Mereka memberikan saya dukungan penuh untuk mendapatkan kembali feeling seperti yang dulu. Jika kami bekerja seperti yang kami lakukan hari ini, kami dapat mencapai hasil yang jauh lebih baik, ungkap berusia 28 tahun itu. Dalam balapan sebelumnya, setidaknya ada 2 pembalap Ducati yang menghalangi Peko meraih kemenangan, Marc Marquez dan Alex Marquez. Namun di Le Mans kali ini hanya ada 1 pembalap Ducati yang benar-benar menjadi rival langsung Peko dalam perebutan kemenangan. Marc Marquez adalah satu-satunya Ducati yang menghalangi Peko meraih kemenangan di Le Mans. Jika ditilik dari catatan waktu, selisih Peko dan Marc Marquez sangat tipis, hanya 0,184 detik. Maka dari itu Peko Bagnaia ingin sekali menang lagi di MotoGP Prancis 2025. Tanya itu, ia ingin menebus kesalahannya ketika sprint race kemarin yang jatuh saat balapan. Tentunya Peko ingin termotivasi memenangkan balapan MotoGP Prancis 2025 dan mengalahkan Marc Marquez. Marc Marquez harus dikalahkan dan saya harus berusaha bisa tampil cepat dan konsisten di sepanjang balapan. Peko ingin mengalahkan Marc Marquez lagi dan berharap bisa tampil penuh dengan kecepatan yang stabil. Kita tunggu saja aksi Peko Bagnaia di MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans.